Semangat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Nida. Hari ini Ibu Nida akan menemani anak-anak di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah kelas virtual yang akan mendampingi siswa untuk belajar dari rumah. Tapi anak-anak selama belajar dari rumah, anak-anak tetap perlu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas apa ya? Membahas sesuatu yang indah. Wah, apa itu? Anak-anak pasti sudah pernah nih melihat ini. Tapi sebelum itu, Nida mau dengar dulu ya semangat dari anak-anak semuanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bisa? Oke, sekali lagi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, tapi kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sese, mama, ngangat, semangat. Bisa sekali lagi. Tepuk semangat. Sese, mama, ngangat, loncat semua. Semangat. Wah, udah semangat semua nih. Hari ini kita mau belajar tentang dia adalah sesuatu yang indah. Ada di depan rumah anak-anak. Wah, dia ada warna merah, kuning, hijau, bermacam-macam. Dia itu ada di depan rumah anak-anak, memancarkan wangi, dan juga dia membuat rumah kita menjadi indah berseri. Dia adalah, Tara, ini dia, ada bunga. Siapa yang di rumahnya ada bunga? Ada. Wah, siapa yang di sini menanam bunga? Ada. Anak-anak di rumah ada. Wah, nah bunga mawar ini ada bunga mawar, bunga melati. Tapi di sini Bu Nida juga punya bunga yang berwarna kuning. Nah, ini bunganya berwarna kuning. Anak-anak dapat di rumahnya terdapat berbagai macam bunga. Apa saja boleh. Nah, di bunga ini ada apa saja ya Bu Nida? Di sini ada apa ini? Ada benang sari nih di tengah-tengah. Nah, anak, coba anak-anak boleh lihat bunganya. Nah, ada benang sari. Nah, ini yang indah ini di luar itu adalah kelopak bunga. Wah, kelopak bunga itu ada warna kuning, merah, nah, terus putih, biru juga ada ya. Di sini ada batangnya. Nah, ini lalu ini adalah daun-daunnya ya. Daun yang berwarna hijau ya. Lalu anak-anak, tetapi daun bunida ini, bunga bunida sudah layu. Kenapa ya? Karena dia sudah layu dan sudah terjatuh di tanah. Jadi bunida ambil. Nah, tetapi kalau dia masih berdiri tegak, itu jangan diambil, jangan dipetik. Kasihan nanti bunganya akan layu seperti ini. Karena dia kekurangan air. Seperti anak-anak, kalau anak-anak tidak minum, pasti akan haus bukan? Sama halnya dengan bunga. Bunga juga kalau bunganya tidak diberi air, tidak diberi pupuk, tidak diberi makanan seperti pupuk, dia juga akan layu seperti ini. Nah, kasihan ya bunganya ya. Jadi anak-anak jika mempunyai bunga di rumahnya itu harus dirawat dengan baik ya. Oke. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu yuk bareng-bareng. Coba kita mau menjadi bunga. Ceritanya bunga melati. Aku bunga melati yang besar. Ini batangku dan ini bungaku. Tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Tumbang ke depan, krek, krek, krek. Tumbang ke belakang, krek, krek, krek.
tumbang semua, krek 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 krek. Aduh, bunganya tumbang. Sekarang kita coba ganti bunga mawar. Aku pohon bunga mawar, ini batangku dan ini bungaku. Tumbang ke kanan, krek krek krek. Tumbang ke kiri, krek krek krek. Tumbang ke depan, krek krek krek. Tumbang ke belakang, krek krek krek. Tumbang semua, krek 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 krek. Aduh, bunganya tumbang deh. Nah, anak-anak, ternyata ada berbagai macam loh bunga-bunga di sekitar kita, di lingkungan kita. Coba anak-anak boleh keluar rumah, anak-anak lihat ada bunga apa saja dan berwarna apa saja. Nah, anak-anak bisa kasih tahu ke Bu Nida ya, apakah bunga ini juga ada di rumah anak-anak semuanya. Nah, yang pertama Bu Nida ada bunga melati. Wah, bunga melati ini apa ya? Bunga melati ini dia adalah tanaman hias loh. Tanaman hias yang berwarna putih. Ini yang berwarna putih. Dan dia bunga melati ini dia sangat kecil bunganya, tetapi dia mempunyai berbagai manfaat. Yang pertama, ketika acara adat atau pernikahan biasanya menjadi pengantin memakai bunga ini untuk apa ya fungsinya? Karena bunga melati ini memancarkan harum. Wah, jadi bunga ini sangat populer. Wah, nah bunga melati ini anak-anak dia juga melambangkan kesucian karena dia berwarna putih ya dan memancarkan harum yang indah. Jadi anak-anak jika melihat bunga berwarna putih, kecil, nah seperti ini itu namanya bunga melati. Oke, nah ternyata bunga melati ini juga dapat menyembuhkan luka loh. Wah, luka apa ya? Luka ketika anak-anak misalnya pergi ke luar, tiba-tiba terluka, itu dapat disembuhkan memakai ini, bunga melati ini. Nah, yang kedua, ini bunga apa ya? Ini adalah bunga sepatu. Nah, di sini, di tengah-tengah ini, sama halnya tadi, bunga yang dari Bu Nida perlihatkan, ini namanya benang sari. Wah, benang sari ini juga mengundang banyak lebah. Nah, itu sangat suka karena ini manis benang sari ini. Nah, benang sari ini, lalu ini adalah kelopaknya, ya, kelopak bunga yang indah. Nah, ini kenapa ya namanya bunga sepatu? Ada yang tahu? Dinamakan bunga sepatu karena pada zaman dahulu negara India ini memakai bunga ini untuk menyemir sepatu biar sepatunya bersih pada zaman dahulu. Jadi, bunga ini dinamakan bunga sepatu. Walaupun dia bentuknya tidak seperti sepatu, ya kan? Karena dia pada zaman dahulu mempunyai fungsi untuk menyemir sepatu atau membersihkan sepatu agar sepatunya bersih. Nah, bunga sepatu ini juga mempunyai manfaat loh. Yang pertama, melancarkan pencernaan. Jadi, anak-anak jika ingin lancar pencernaannya bisa menggunakan bunga sepatu ini. Nah, ini berwarna merah, ada atau dia berwarna ungu. Seperti ini. Sangat indah. Dan bunga sepatu ini bentuknya lebih besar ya dari bunga melati. Nah, yang terakhir ini adalah bunga telang. Bunga telang ini anak-anak biasanya sering ya anak-anak lihat. Apakah di rumahnya ada bunga telang? Nah, bunga telang ini adalah bunga yang merambat. Sedangkan kalau bunga melati itu dia berdiri tegak, bunga sepatu juga, sedangkan bunga telang ini dia merambat, biasanya merambat di tembok, ya. Dan juga ya kecil, bunga telang ini sama seperti bunga melati. Dia itu bunga telang ini kecil dan mempunyai manfaat yaitu untuk kesehatan dan juga ketika anak-anak tidak mempunyai pewarna itu dapat loh memakai bunga telang ini. Nah, dia ini berwarnanya biru. Ternyata mempunyai banyak manfaat ya bunga-bunga ini. Ada bunga melati, bunga sepatu, dan juga bunga telang.
apa? Bunga telang ya. Jadi anak-anak sudah tahu bukan manfaatnya dari masing-masing bunga ini ya. Nah, anak-anak boleh lihat apakah di rumahnya ada bunga mawar? Nah, itu juga termasuk tanaman hias. Ada bunga mawar, bunga melati. Ini semua adalah tanaman hias. Kenapa di rumah kita harus ada tanaman ya? Ya, ada yang tahu? Karena untuk rumah kita menjadi lebih indah. Ya, dengan ada tanaman, rumahnya jadi indah, berseri, teduh, dan juga wangi. Wah, jadi tanaman bunga ini mempunyai banyak manfaat loh untuk tubuh, untuk keindahan, dan untuk kesehatan ya. Nah, berikut ini ada gambar apa ya? Hmm, wah, betul, gambar perilaku baik dan tidak dalam merawat tanaman. Nah, ini ada kakaknya baik sekali ya. Dia menanam tanaman, ditanam. Lalu ketika ditanam, diberi pupuk. Kenapa harus diberi pupuk, Bu Nida? Karena seperti halnya manusia harus diberi makan, ya kan? Diberi makan dan minum. Tanaman juga, tanaman itu merupakan makhluk hidup ya. Tanaman juga merupakan tanaman hidup. Kalau manusia makhluk hidup, kalau tanaman adalah tanaman hidup, ciptaan Tuhan yang harus kita rawat dengan baik. Kita harus jaga, kita beri kasih sayang ya. Dengan cara apa? Diberi pupuk agar tanaman tersebut tetap segar ya. Lalu jika dia di dalam pot bagaimana? Diberi pupuk, diganti potnya, dibersihkan tanamannya ya, dan rutin diberikan pupuk, dikasih makan, makannya itu pupuk ya. Dan juga dia harus lembab, harus terkena dengan cahaya sinar matahari. Kasihan kalau dia hanya di rumah saja, di dalam rumah, tetapi dia harus terkena sinar matahari ya. Nih, agar dia dapat bersinar terang. Oke, agar dia juga dapat tumbuh dengan tinggi, dengan indah. Jadi rumahnya jadi indah karena tanamannya tumbuh ya. Dan juga anak-anak juga harus dipangkas tanamannya. Pangkas bagaimana? Jika dia sudah layu atau dia sudah tidak dapat tumbuh, itu bisa dipangkas agar tanaman yang lain tidak terganggu. Dia bisa dapat tumbuh dengan baik. Lalu yang ketiga itu disiram. Disiram tanamannya dengan teratur setiap pagi hari. Anak-anak boleh bantuin ayah bunda di rumah ya untuk menyiram tanaman. Oke? Nah, ini adalah perilaku yang tidak baik ya ampun. Lihat tanamannya dicabut dari potnya. Ya ampun, ini sangat tidak baik. Anak-anak jangan tiru ini di rumah ya. Tanamannya kasihan, dia akan bersedih karena dia dicabut nanti seperti tanaman bunida, dia akan layu seperti ini. Nah, yang kedua, lihat tanamannya diinjak, potnya diinjak. Apakah ini baik atau tidak ya? Tidak baik, betul. Ini sangat tidak baik. Kasihan tanamannya. Dia akan sedih karena dia tidak punya tempat tinggal. Pot itu ada tempat tinggal dia. Kalau diinjak, dia akan iya, dia akan rusak, dia akan layu, ya. Jadi, ini berdua adalah perilaku yang tidak baik. Jadi, anak-anak tidak boleh melakukan ini ya. Kalau yang ini, menanam tanaman, memberi pupuk, dan menyiram, ini adalah perilaku yang baik. Nah, anak-anak perhatikan ada apa saja nih perlengkapannya untuk menyiram. Wah, ada ember ya, dan juga kita harus menyiramnya setiap pagi hari ya, harus rutin menyiram tanam. Nah, sekarang bantu Bu Nida yuk untuk lingkari alat untuk menanam bunga. Bu Nida mau menanam bunga nih. Bantu Bu Nida apa saja ya yang kita butuhkan untuk menanam bunga. Apakah kita butuh sisir ya atau tidak ya?
Tidak, betul, ini tidak. Nah, yang mana yang harus kita butuhkan? Apakah kita butuh tanamannya? Betul, kita beri lingkaran. Yang kedua, kita butuh apa lagi ya? Ayo, apakah kita butuh ini? Betul, untuk mengambil tanah ya. Karena kita butuh ini bisa untuk mengambil tanah, tetapi jika tidak ada ini bisa kita langsung ambil. Lalu butuh apa lagi? Butuh sekop. Nih, sendok untuk mengambil tanah atau sekop namanya. Lalu ada tanahnya. Nah, dan juga pupuk. Ini adalah pupuk ya, nih pupuk tanaman. Oke. Lalu ada apa lagi yang harus kita butuhkan? Pak, kita butuh pensil untuk ditanam? Tidak ya, tapi kita butuh ini adalah alat untuk menyiram tanaman. Nah, hanya ini yang kita butuhkan. Pupuk dan juga sendoknya atau sekop ya, dan juga tanamannya. Dan terakhir adalah alat untuk menyiramnya. Oke? Karena dengan kita menyiram tanaman, tanaman akan tumbuh dengan sempurna ya. Nah, anak-anak kita lihat lagi yuk, ada apa saja nih? Nah, sekarang bantu Bunida yuk kita mau buat pohon cemara atau pohon bunga. Wah, nih jika anak-anak punya spidol, cotton bud, dan pewarna makanan bisa disiapkan dulu. Lalu dan juga ada kertas HVS atau bisa di buku-buku gambar juga boleh. Sudah? Nah, lalu kita gambar nih. Boleh gambarnya bebas atau langsung dilukis juga boleh. Gambar bagus lagi ya. Lalu yang ketiga, cotton budnya kita satukan ya. Nih menjadi seperti ini. Disatukan lalu kita tap 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 di kertas. Tidak digeser tapi ditap tap 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 tap. Oke. Nah, jadi kita cat. Nah, menjadi bentuk pohon. Lalu jangan lupa diwarnai seluruh pohonnya menjadi indah biar warnanya bagus. Boleh memakai krayon, memakai pensil warna atau memakai cat air ya. Anak-anak bisa coba ini di rumah. Oke, bareng-bareng sama ayah bunda atau kakak ya. Yang ketiga kita mau buat ini loh. Nih, kita mau buat bunga kain. Nah, anak-anak yang punya bahan yang tidak terpakai pastinya boleh dipotong bentuk lingkaran. Lingkaran besarnya ada 5, lingkaran kecilnya ada 1. Dan juga menggunakan benang wol. Kalau tidak ada benang wol, boleh benang lain juga boleh. Nggak apa-apa ya. Dan juga menggunakan lem. Ini ya. Nah, nanti kita akan susun seperti bunga. Wah, mudah ya alat dan bahannya. Pasti anak-anak di rumah juga punya, ya. Sudah ada semuanya? Disiapkan semuanya ya. Nah, kalau sudah, kita akan coba membuat bersama-sama dengan Bu Guru. Oke, dengan Bu Nida. Nah, bagaimana? Sudah disiapkan semuanya? Di sini Bu Nida juga sudah digambar loh. Nih bunganya. Boleh batangnya terserah anak-anak mau digambar seperti ini atau mau seperti yang lain juga boleh. Lalu jangan lupa kita menggunakan cotton bud ini. Dan ini ada pewarnanya. Nih ya, kita campurkan. Nah, seperti ini dicampurkan pewarna. Jika tidak ada, boleh pakai pewarna makanan juga boleh ya. Lalu kita tap 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 tap. Di tap 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 ya. Dilihat tap nih. Lihat tap 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 tap. Tap 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 tap. Tap 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 tap. Nih, seperti ini. Terlihat. Nih, wah cantik ya. Sekali lagi, tap, 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 tap. Nah, tidak digeser ya, harus di tap seperti ini. Nah, kita boleh ambil lagi.
Boleh warnanya bebas, boleh warna pink, merah, kuning, hijau. Nah, ditap-tap-tap seperti ini. Oke. Kita lihat tuh. Wow, cantik ya bunganya ya. Ini anak-anak boleh mengerjakan ini bersama dengan ayah bunda di rumah. Oke. Nah, kita tap-tap-tap semuanya. Oh, bunga kelopaknya indah berseri. Wow, mudah ya ditap-tap seperti ini. Nah, ini dia ditap-tap lagi. Nah, seperti ini. Ah, sudah jadi bunganya. Ya, menggunakan cotton bud, lalu anak-anak gabungkan seperti ini dan ditap-tap-tap seperti ini. Ya, tap 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 tap. Nah, jadi deh bunganya, ya. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, nah kita akan mau membuat apa lagi ya? Nih sudah jadi bunganya. Tara. Nah, sekarang kita mau membuat dari kain perca ya. Nah, kain percanya bagaimana? Ini ada bunga. Nih, anak-anak bisa dilihat di buku Erlangga. Ini usia 5 sampai 6 tahun, tematik saintifik, tema tanaman. Anak-anak, ini anak-anak dapat buka di halaman 12. Nah, sebelum itu kita susun dulu ya. Pertama, boleh kita berikan dia di tengah-tengah ini yang lingkaran kecilnya. Ini, lalu kita beri lingkaran kecil. Oke, kita tempel ya. Tuh. Lalu kita boleh di tengah-tengah, boleh bebas, terserah anak-anak mau tempel di mana. Seperti ini. Lalu kita kelilingi dengan lingkaran yang besar ya. Anak-anak dapat tempel juga di rumah. Nih, seperti ini. Dikelilingi dengan lingkaran-lingkaran besar ya. Nah, kain percanya boleh yang bermotif, boleh. Nah, di sini Bu Ninda pakainya yang polos. Dia berwarna hijau. Nah, ini kita susun seperti ini, seperti bentuk bunga ya. Terus satu lagi, lima-limanya ya disusun. Nah, ini dia. Tara, cantik ya bunganya ya. Lalu kita pakai ini, kita tempel di sini. Menjadi sebuah batang ya. Nah, kita tempel. Ya, kita tempel menggunakan lem pastinya. Nah, hati-hati. Nah, peleng sampai dia menempel seperti ini. Wah, ini batangnya dan ini bunganya ya. Anak-anak bisa lihat ya. Anak-anak dapat mencobanya di rumah ya, menggunakan kain perca atau kain yang tidak terpakai, lalu menggunakan benang wol ini ya. Nih dia. Nah, kainnya ini lingkarannya terdapat 5 lingkaran besar dan satu saja lingkaran yang kecil. Nih ya, ini satu lingkaran kecil, lalu diberi batang. Nah, diberi batang seperti ini panjang, menggunakan benang wol. Ya, lalu kalau anak-anak menggunakan lem ya. Nah, anak-anak bisa mencuci tangan jika tangannya lem. Ya, nah seperti ini. Mudah bukan? Anak-anak dapat mencobanya di rumah ya bersama ayah bunda. Oke? Ini dia. Jadi kegiatan kita hari ini pertama kita sudah mencap nih bentuk bunga sakura yang berwarna pink ya. Nih, bunga sakuranya seperti ini. Nah, anak bisa lihat nih.
Lalu yang kedua, kita sudah membuat bunga dari kain perca. Wah, indah sekali ya. Anak-anak dapat mencobanya di rumah lalu bisa disimpan di kamar untuk sebagai kenang-kenangan karena hari ini sudah belajar bersama Ibu Nida ya. Nah, sebelum itu Bu Nida juga pengen nyanyi bersama-sama dengan anak-anak semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Anak-anak dapat mengikuti Bu Nida. Kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi lihat kebunku. Oke, satu, dua, tiga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan juga yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati. Semuanya indah, indah. Nah, sekarang kita lihat nih, kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi lagu bersama-sama. Lihat kebun di depan rumahku, penuh dengan bunga-bunga. Bunga yang beraneka warnanya, semua serba indah. Setiap pagi dan sore hari, ku siram semuanya. Bungaku indah berseri, bunga indah di kebunku. Lihat kebun di depan rumahku, penuh dengan bunga-bunga. Bunga yang beraneka warnanya, semua serba indah. Setiap pagi dan sore hari, ku siram semuanya. Bungaku indah berseri, bunga indah di kebunku. Wah, yeay. Gimana lagunya? Sudah? Kita sudah senang-senang ya, sudah nyanyi, sudah melihat ada bunga. Tadi ada bunga apa saja? Bunga mawar, ya. Anak-anak bisa lihat bunga mawar di rumah jika warnanya merah. Lalu ada tadi Bu Nida juga ada bunga apa? Bunga melati, bunga sepatu, bunga telang ya. Anak-anak dapat melihatnya. Jadi kalau anak-anak sedang berjalan keluar rumah, anak-anak melihat ada bunga warna putih, berarti itu namanya bunga melati. Misalnya lihat lagi, wah bentuknya sama ya seperti gambar tadi, berarti itu adalah bunga sepatu ya. Nah, ada bunga mawar. Kalau bunga mawar itu warnanya merah ya. Jadi namanya adalah bunga mawar. Oke. Nah, jadi anak-anak sekarang sudah tahu ya cara merawat tanaman yaitu harus disiram, diberi pupuk, harus diperhatikan terkena matahari atau tidak ya, dan rutin untuk dibersihkan juga tanamannya ya. Dan tanamannya juga harus disentuh, disayang ya, agar tanamannya bisa tumbuh dengan sempurna. Wah, nanti kita ketemu lagi ya sama Bu Nida ya dengan tema-tema yang beragam. Nah, mulai saat ini anak-anak harus menjaga tanaman ya agar tanamannya tetap indah, tanamannya tetap tumbuh dengan baik ya dan juga anak-anak belajar untuk merawat ciptaan Tuhan ya. Oke, mulai sekarang bisa merawat tanaman dengan baik.
Bisa. Wah, hebat nih. Oke, anak-anak. Terima kasih banyak. Terima kasih ya anak-anak yang sudah mengikuti Erlangga Classroom hari ini. Ibu Nida pamit dulu ya. Sampai jumpa besok. Sampai bertemu lagi di Erlangga Classroom berikutnya. Dadah. Sampai jumpa di Erlangga Classroom berikutnya. Dadah, sayonara. Sampai jumpa lagi.